Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dalam Aleph Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, shalom Kak Natalia. Shalom Kak Melia. Shalom Kak Maria. Nah, hari ini adik-adik kita ketemu lagi dalam ibadah anak. Nah, sebelum kita memulai ibadah anak pada saat ini, yuk kita mau angkat Sema Yisrael. Yuk, semuanya tundukkan kepala, tangannya ditaruh di mata ya adik-adik ya. Oke. Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchutno Leolam Vaed. Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu ya Bapak Yahweh untuk setiap kami semua. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Bapak Yahweh mengurapi kami semua, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan ibadah-Mu hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Besem Adonai Yesus Masya, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memuji Bapak Yahweh, nah Kak Natalia punya sesuatu nih. Apa nih Kak Natalia? Apa ya, Kak? Nah, kita mau jargon. Wah, jargon apa itu? Apa ya? Tentang pertumbuhan. Oh, Seperti pertumbuhan. firman-firman sebelumnya. Oke. Nah, jadi nanti ikutin Kak Natalia ya. Siap. Oke, jadi kalau Kak Natalia bilang Aleph Talk Kids, semua bilang ready, set, and grow. Seperti itu ya, Oke, Kak. siap. Semua siap? Siap. Siap. Aleph Talk Kids, ready, set, and grow. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Aleph Talk Kids, ready, set, and grow. Haleluya ya adik-adik, kasih Yesus itu selalu bertambah-tambah setiap hari. Nah kita mau angkat pujian ini ya, bertambah-tambah dalamnya. Siap Kak Natalia? Kak Maria? Iya, oke. Ya, kita angkat pujian ini. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus bagiku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih
bertambah-tambah. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus bagiku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus bagi. Sekali lagi bertambah-tambah, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus bagi. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus bagi. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ya masih semangat ya adik-adik ya. Nah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Bapak Yahweh. Kita mau angkat pujian firman Yahweh ku dengar. Ya firman itu kita tanam di dalam hati kita semuanya. Sehingga bertumbuh di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yuk kita angkat pujian ini ya adik-adik dengan sungguh-sungguh. Firman Yahweh ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Yahweh, firman Yahweh ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita katakan firman Yahweh, firman Yahweh ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya adik-adik, kita angkat pujian ini. Firman Yahweh ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Semuanya adik-adik, siapkan hati adik-adik dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur kami telah menaikkan setiap pujian kami. Bila setiap pujian kami itu
Engkau berkenan atas setiap apapun yang kami berikan ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapak Yahweh mengurapi kami semua, kami yang ada di sini dan adik-adik yang mendengarkan di rumah. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Beshem Adonai Yeshua Mashiach, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti semua luar biasa ya. Nah, Tante lihat di sini semua cantik-cantik. Oh iya, sebelum Tante bercerita, perkenalkan ya. Nama saya Tante Maya. Nah, Tante Maya mau bercerita loh adik-adik. Tahu nggak? Tante mau bercerita tentang jemaat yang ada di Korintus. Adik-adik mau dengar? Kalau mau dengar, semua duduk yang baik, duduk yang manis. Tante akan bercerita, oke? Nah, kisah ini Tante ambil di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Nah, di Korintus itu adik-adik ada jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Bapak Paulus dan Bapak Apolos. Nah, jemaat di sana itu adalah jemaat-jemaat yang bertumbuh. Nah, tapi bagaimana mereka menanggapi firman Tuhan? Apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh menerima firman Tuhan itu dengan baik atau enggak ya kira-kira? Nah, mau dengar ya ceritanya? Yuk, sama-sama kita dengarkan ceritanya berikut ini. Pada suatu hari, murid-murid dari Apolos dan Paulus sedang bertemu, tetapi mereka sedang bertengkar. Mereka sama-sama berdebat siapa yang unggul dari mereka. Apakah murid-murid Paulus atau murid-murid Apolos? Nah, mereka sedang bertengkar, meributkan tentang pengajaran dari Bapak Paulus dan Apolos. Lihat siapa tuh yang lewat kemarin? Dengar-dengar mereka habis diajarin si Paulus tentang sukacita. Tapi lihat tuh lihat mukanya pada bersengut, pada bersedih. Lihat nggak teman-teman? Mereka kenapa ya? Tuh kan? Kalian dari mana? Kok kelihatan murung? Bukannya kalian habis dibilangin, diajarin tentang sukacita. Tapi kenapa kalian masih sedih tuh? Mukanya tuh ditekuk-tekuk. Kenapa memang? Sampai begitu ada yang nangis. Kenapa? Kayak gitu aja nangis. Loh, kalian juga kenapa malah mengejek kita? Bukannya Apolos juga mengajari untuk saling mengasihi. Tapi kalian malah mengejek kami. Apaan tuh? Coba, berarti kalian tidak bisa mengasihi dong. Loh, kalian juga kenapa malah mengejek? Bukannya Apolos juga mengajari untuk kalian saling mengasihi. Tapi kenapa kalian mengejek kami? Ya nggak teman-teman? Iya itu. Berarti kalian juga tidak mempraktekkan ajaran Apolos dong untuk saling mengasihi. Pada saat kedua murid-murid sedang bertengkar, tiba-tiba Paulus datang. Paulus menengahi mereka. Loh. Sebentar. Kenapa ini kalian bertengkar? Coba jelaskan, kenapa kalian bertengkar? Bukankah sudah kita ajarkan bahwa ketika kita ada iri hati, perpecahan, pertengkaran, maka kehidupan kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang
dipersatukan oleh Bapak Yahweh. Kenapa kalian bertengkar? Kenapa coba? Iya, ini loh, si kelompoknya si Apolos nih suka mengejek kita Pak Paulus. Katanya kita ini sudah diajarin sukacita, tapi masih aja bersedih. Padahal kan kita nggak boleh saling mengejek ya Bapak. Iya benar, kita tidak boleh saling mengejek. Ah, itu mereka sudah diajarin tentang sukacita, tapi mukanya ditekuk-tekuk. Bener nggak itu Bapak Paulus? Oh, itu juga sebenarnya tidak boleh begitu. Kalian ketika sudah diajarkan tentang kebenaran, harusnya kalian melakukannya. Diajar harus bersukacita. Berarti wajah kalian juga jangan menunjukkan kesedihan yang berlebihan. Ya, nah kalian tahu nggak kalau ada iri hati, perselisihan, maka itu membuat tubuh rohani kalian itu tidak bertumbuh. Kehidupan rohani kalian tidak bertumbuh. Tapi kan pengajaran kami berbeda. Iya, yang mengajarkan memang berbeda. Tetapi saya dan Apolos itu sama. Saya yang menabur, Apolos yang menyiram ibaratnya. Tetapi apa yang diajarkan itu Bapak Yahweh sendiri yang menumbuhkan di dalam hati kita. Jadi tidak boleh ada yang saling bertengkar. Mengerti? Karena apa? Yang terutama adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita diajarkan sesuatu dan kita melakukannya, maka roh kita akan bertumbuh. Itu yang menumbuhkan siapa? Ya Bapak Yahweh. Jadi gak boleh ada yang memegahkan diri, aku yang paling benar, kamu salah. Gak boleh. Kita harus saling mendukung, karena kita adalah satu keluarga di dalam Hamasya. Nah, mulai sekarang kalian harus belajar ya, untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi, untuk saling mendukung, menopang di dalam doa. Karena itulah yang disukai oleh Bapak Yahweh. Ketika kita rukun, kita bersatu, maka kita akan semakin berkembang, semakin banyak menghasilkan buah. Siap? Sudah siap untuk kita saling mendukung satu dengan yang lain? Ya. Ya sudah, maafkan kami ya. Kami tidak akan saling mengejek lagi. Iya, maafkan kami juga ya. Oke. Nah, begitu ya. Jadi Tuhan senang kita adalah satu tubuh di dalam Hamasya. Nah, adik-adik, anak-anak sudah lihat kan cerita tadi? Nah, cerita tadi mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya yang terpenting itu adalah hubungan kita dengan Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh lah yang sanggup menumbuhkan setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadi bukan karena orangnya yang menyampaikan, tetapi karena Roh Kudus dan karena Bapa Yahweh sendiri yang menumbuhkan benih firman itu di dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh saling menghina satu dengan yang lain, tetapi kita harus rukun bersatu. Nah, kalian sudah mendengarkan cerita hari ini. Tante Maya berharap cerita ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik, supaya kita hidup rukun, semakin bertumbuh di dalam Bapa Yahweh. Ya, terima kasih sudah mendengarkan Tante Maya. Tante Maya pamit dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak Yahweh memberkati. Bye. Hai adik-adik, tebak di belakang Kak Net bawa apa hayo? Tada! Ya, Kak Net bawa tanaman. Ya, ini
tanaman 1 minggu yang lalu. Punya adik-adik udah tumbuh belum? Hayo. Nih, punya Kak Natalia sudah tumbuh subur, sudah tinggi ya. Nah, kalau adik-adik punya tanaman yang ada di rumah, harus dirawat ya, harus disayang, harus dikasihi, disiram, diberi pupuk supaya tumbuh dan berbuah lebat. Nah, adik-adik, pada hari ini ayat emasnya tertulis pada Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, adik-adik, mari kita mau doa penutup. Terima kasih ya Bapak Yahweh, pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari pujian dan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kami, yang memberikan kami kecerdasan, pengetahuan yang daripada-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati setiap minggu kami Bapa, untuk mempertemukan segala ibadah kami, ibadah anak-anak. Engkau memberkati sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih di dalam nama Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Masih Yahweh Ruach HaKodes. Haleluya, amin. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.